Nah pemirsa, dari hari Senin hingga Rabu kemarin, Pansus Otsus Papua ini berturut-turut menggelar rapat nih pemirsa dengan beberapa menteri. Di antaranya Mendikbudristek, Menteri Kesehatan, dan juga Menteri Investasi. Dalam rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Otsus Papua tersebut, Komarudin Watubun, banyak sekali hal yang dibahas nih pemirsa. Tapi yang terutama adalah mengenai kesejahteraan masyarakat Papua. Berikut liputan selengkapnya. Pada agenda pada hari Senin, Pansus Otsus Papua mengundang Mendikbudristek Nadiem Makarim dan Menkes Budi Gunadi Sadikin untuk membicarakan kebijakan pendidikan dan juga kesehatan di Papua. Dalam rapat tersebut, anggota Pansus Robert Rowe mendorong kenaikan angka bantuan operasional sekolah di Papua hingga 100%. Hal ini diperlukan pemirsa karena tingkat kemahalan Papua yang berbeda dengan daerah lain di Indonesia. Ya, jadi dukungan pembiayaan untuk pendidikan di Papua dan Papua Barat ini ada 3 grouping yang terbesar. Yang pertama adalah anggaran yang khusus untuk pendidikan dari dana otonomi khusus. Ya, ini adalah salah satu yang terbesar. Dan yang kedua adalah DAK atau dana alokasi khusus. Di sini ada DAK fisik, ada DAK non fisik. Ya, untuk yang dana otonomi khusus itu sebesar di tahun 2020 sebesar 2,09 T, ya. Untuk dana alokasi khusus untuk 2020 adalah 3,04 triliun dan 2021 meningkat menjadi 3,4 triliun. Dan tentunya dari APBN Kemendikbudristek yang kami alokasikan untuk Papua dan Papua Barat itu di tahun 2020 ada 1,76 T dan 2021 1,83 T. Di pegunungan itu minyak di Papua harus sama dengan yang lain. Nah, itu satu diskresi dan itu harus diikuti oleh semua kebijakan. Ya. Ini untuk kita bicara anggaran ke depan. Ya. Maka saya sangat menyetujui melihat itu kita bicara sumber daya manusia, SDM kita. Tidak terlepas dari pendidikan. Saudara Menteri, saya ingin bisa Saudara Menteri memberikan satu gerakan lagi untuk memacu keterenggalan kita tentang SDM kita. Tadi Saudara Yan sudah sampaikan bagaimana ada mahasiswa di Uncen yang baca saja masih susah membaca. Artinya masih belum mampu membaca dengan baik. Belum mampu membaca dengan baik. Ya. Kenapa? Ini karena tadi saya lihat Saudara Menteri sampaikan bahwa kita ingin hasil pendidikan yang baik tidak terlepas daripada pengajar yang baik. Ini fokus. Oke, kalau begitu saya ingin ada satu program khusus untuk Provinsi Papua melalui pendidikan agar pendidikan SLTA itu berbasis asrama. Supaya mendapat pendidikan yang baik untuk mempersiapkan anak-anak kita dalam menuju ke perguruan tinggi. Agar mereka siap untuk masuk ke perguruan tinggi. Karena kita tahu mulai dari pendidikan dasar, TK sampai ke SMP, SD dan SMP itu kualitasnya sangat-sangat rendah. Kemendikbud tidak punya informasi penggunaan dana otsus, hanya besaran alokasi saja. Nah, ini kan adalah satu ketimpangan-ketimpangan yang harus kita perbaiki pada 20 tahun ke depan. Tidak hanya DPR mengesahkan 2,25% dan mereka
Saya tanya kenapa ini tidak bisa, karena tidak ada pangku anggaran untuk menyiapkan itu. Mobil ada, tapi mengadakan yang nama speedboat ambulans tidak ada pangku anggarannya. Nah, pemirsa, pada hari Selasa kemarin, Komisi 4 ini kembali bertemu dengan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk membahas mengenai serapan anggaran tahun 2021 dan juga rencana kerja pada tahun 2022. Tapi nggak cuma itu, karena para anggota Komisi 4 juga menyuarakan aspirasi dari dapil mereka masing-masing. Penasaran seperti apa? Yuk kita lihat sama-sama. Pada agenda itu, anggota Komisi 4 meminta agar Kementan dapat memperhatikan peningkatan kebutuhan pangan nasional dengan pagu indikatif Kementerian Pertanian yang sebesar 19 triliun rupiah. Sebagian besar anggota Komisi 4 mempertanyakan kegunaan holding pupuk yang digagas oleh PT Pupuk Indonesia, sebab dampaknya belum dirasakan oleh petani di daerah mereka. Ada hal lain yang cukup menarik nih pemirsa. Dalam rapat tersebut, Komisi 4 DPR RI mengkritisi pelaksanaan program PATB atau perluasan area tanam baru yang dinilai masih bermasalah. Karena program ini dihentikan, maka Komisi 4 DPR RI pun meminta Kementerian Pertanian untuk fokus pada intensifikasi pertanian pada tahun depan.